Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Syukur itu gampang diucapkan tapi sulit sekali untuk dilaksanakan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Kita baru akan mensyukuri nikmat Allah kalau kita melihat orang yang di bawah kita. Kita akan mensyukuri nikmat sehat. Sehat bapak-bapak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat ya di belakang ya. Kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Jangankan sakit yang berat-berat, sariawan aja sakitnya luar biasa. Apalagi sakit hati. Kita baru akan mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita takziah atau membaca berita betapa banyaknya orang yang telah meninggal dunia. Seenggak enaknya di dunia, sesengsara-sengsaranya orang di dunia, kehidupan di dunia ini diinginkan kembali oleh orang-orang yang telah meninggal dunia dari yang pertama kali meninggal. Putranya Nabi Adam, Habil, sampai yang detik ini meninggal. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Pada saat orang mau sakaratul maut, mengatakan, Tuhan, undurkan ajal saya sesaat saja. Begitu juga dengan orang yang sudah di alam barzah, pada saat ditanya apa yang diinginkan. Diinginkan adalah kembali ke dunia lagi untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita mau membaca sejarah. Kita itu jauh sekali dengan Rasulullah. Jauh dari waktu, kira-kira 1400 tahun lebih. Jauh dari tempat, kira-kira perjalanan 10 jam di udara. Betapa banyaknya orang yang hidup bersama Rasulullah tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Lahab itu paman kandungnya Rasul. Abu Lahab itu paman. Dan Abu Lahab itu 2 kali besanan dengan Rasul. Utbah dan Utaibah itu putra Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab yang dinikahkan dengan satu Ummu Kulsum, satu Ruqayyah binti Rasulullah. Kurang apa coba? Yo paman, yo besan, malah 2 kali itu. Bahasa kitanya itu Rasulullah pernah nerima 2 kali lamaran dari Abu Lahab itu. Tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Thalib itu Pak D-nya Rasul. Pak D itu Wak ya, kakaknya bapak. Dan besanan dengan Rasul. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Zahra. Abu Thalib itu beda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab memang membenci Rasulullah. Sampai dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Abu Thalib itu sayangnya setengah mati sama keponakannya itu. Tapi tidak diberi hidayah iman Islam. Kita yang jauh dari waktu, jauh dari tempat, alhamdulillah kita diberi hidayah iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita rasakan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, itu karena rahmatnya Allah. Kita punya jabatan karena rahmatnya Allah. Kita punya harta karena rahmatnya Allah. Kita punya ilmu karena rahmatnya Allah. Sampai kita mau duduk di mushola ini karena rahmatnya Allah. Sampai nanti kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Satu cara untuk memancing rahmat adalah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, Allah akan memberikan 10 rahmatnya kepada orang itu. Yuk kita bersolawat, mudah-mudahan Allah menambah rahmatnya untuk kita. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin
habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa zuhur AC-nya dingin, enaknya ngaji, enaknya ngaji. Puasa itu dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Ulama salafus sholih, ulama yang lahir sebelum tahun 300 Hijriah, menanti bulan Ramadan itu 6 bulan loh. Jadi Ramadan sampai 5 bulan ke depan berdoa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Doa yang biasa kita baca pada saat habis tarawih. Ini sampai 6 bulan. Kenapa? Takut ibadah di bulan Ramadan tidak diterima. Kalau kita kan terlalu pede itu. Malam lebaran udah nggak baca doa itu. Terlalu pede, udah diterima lah. Ulama itu dulu sampai 6 bulan minta agar ibadah di bulan Ramadan itu diterima. Karena memang ada hadis yang menggambarkan, menceritakan ada orang yang puasanya tidak diterima. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'attas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Khawatir puasanya tidak diterima, tarawihnya tidak diterima, ibadah di dalam bulan Ramadan tidak diterima, didorong dengan doa sampai 6 bulan. 6 bulan berikutnya minta panjang umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita yang masyhur itu 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah minta bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab, beri kami keberkahan di bulan Sa'ban, sampaikan umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. 2 bulan kita ancang-ancang. Tapi setelah bulan suci Ramadan, banyak umat Islam yang mentalnya tidak kuat. Ramadan itu ibadah yang paling lama di antara ibadah-ibadah yang lain. Sholat itu 10 menit selesai, paling lama itu. Coba bapak-bapak jujur deh, kalau sholat di musola masjid dekatnya bapak-bapak, ada yang 23 rakaat dan 1 malam 1 juz. Sebelahnya 8 rakaat, ada yang dibaca kuliah kulhu, milih mana kira-kira? Pilih yang cepat. Pilih yang cepat. Yang lama itu, wah udah diomong orang itu. Wah kenapa pindah Pak? Sholatnya kelamaan itu imamnya lama. Karena sholat lama. Zakat itu kumpulin orang, bayar 1 jam selesai bayar zakat. Haji itu cuma 4 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah. Paling lama 5 hari. Yang Nafarsani tanggal 13 baru selesai dari Mina. Tapi Ramadan harus 1 bulan penuh. Umat Islam banyak yang tidak konsisten, tidak istiqomah, tidak kuat, mentalnya ngeleop di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Buktinya, minggu pertama, hampir semua masjid masih penuh. Malam pertama sampai banyak masjid yang buka tenda itu. Saking banyaknya jamaah yang sholat tarawih. Coba aja minggu kedua. Sudah mulai banyak kemajuan katanya. Softnya yang maju. Sampailah minggu keempat. Tinggal 1 baris. Ditanya, Ustaz, kenapa ini kok softnya tinggal 1 baris? Pada pulang kampung, Pak. Sudah pada mudik orangnya. Logikanya di kampung masjid makin penuh. Karena yang dari Jakarta, dari luar kota pada pulang kampung. Nyatanya enggak tuh. Di kampung juga sama. Tinggal 1 baris juga. Artinya umat Islam tidak komitmen, tidak konsisten, tidak istiqomah untuk beribadah 1 bulan lamanya ini. Maka perlu ada kiat-kiat bagaimana kita itu bisa istiqomah dalam 1 bulan ini. Yang pertama, anggap ini Ramadan terakhir bagi kita. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan.
Kalau kita mau nyari proyek, nyari duit, berangan-anganlah kita akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Tapi pada saat kita mau beribadah, maka berangan-anganlah ini ibadah terakhir bagi kita. Kalau dalam pikiran kita, saya masih muda, Ramadan tahun depan sajalah. Masih banyak tuh orang yang lebih tua, nggak istiqomah ibadahnya. Pasti Ramadan ini tidak serius kita beribadah. Tapi kalau ini jangan-jangan Ramadan terakhir yang saya temui. Jangan-jangan setelah ini saya dipanggil oleh Allah tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan serius dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Allah memberikan gambaran kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Banyak sekali orang yang tahun kemarin tarawih bersama kita, zuhuran bersama kita, mungkin buka bersama kita. Sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak menutup kemungkinan yang sekarang kita bareng-bareng kita sholat tarawih, bareng-bareng kita berbuka, tahun besok giliran kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus meyakini atau menganggap dalam diri kita, jangan-jangan ini yang terakhir bagi kita. Apa yang harus kita maksimalkan? Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan sholat sunnah tarawih. Walaupun hukumnya sunnah. Kenapa saya sarankan jangan tinggalkan? Karena ini adanya di malam Ramadan toh. Kalau kita semalam tidak tahajud, nanti malam bisa kita tahajud. Kalau tidak witir, nanti malam bisa witir. Tapi sholat sunat tarawih, kalau kita satu malam ada yang kosong, berarti tahun ini kita tidak full dalam menjalankan sholat sunat tarawih. Tidak bisa diganti di malam-malam yang lain. Ada orang satu malam gak sholat tarawih, kok malam takbiran sholatnya banyak, ditanya, Mas, sholat apa mas? Aku tarawih wingi ketinggalan sekali. Sekarang saya sholat tarawih. Dipegang batuknya sama pengurus masjid. Oh, batuknya rodo anget. Pantesan malam takbiran sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu tidak ada di luar malam Ramadan. Walaupun sunnah, usahakan kita sholat sunnah tarawih. Banyak anak-anak muda Gen Z itu kadang ketemu gak sholat tarawih karena sudah ketinggalan di masjid. Anggapannya kalau sudah tidak di masjid, maka sudah tidak ada sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu ba'da isya sampai sebelum subuh. Waktunya sholat tarawih ba'da isya sampai sebelum subuh. Seandainya satu dan lain hal tidak bisa ke masjid, ya syukur-syukur ke masjid. Satu dan lain hal kan kadang kita capek, kadang masih di jalan, kadang bukber. Kalau bukber kan pasti agak malaman lah pulangnya ya. Silahkan sholat tarawih walaupun sendirian. Jangan meributkan 8 atau 20. Bahkan lebih dari 20 rakaat pun jangan diributkan. Ada yang 8 rakaat. Ada yang 20 rakaat. Di Madinah pernah 36 rakaat. Imam Malik pernah 100 rakaat. Tarawih itu artinya istirahat. Tarwihah. Sholat yang diselingin dengan istirahat. Makanya sholat 2 rakaat, 2 rakaat lagi istirahat. Istirahatnya orang Mekah, selilingi dengan tawaf. Kita diam. Khawatir dia ngomongin orang, maka dibikin kalimat-kalimat. Sallu sunnatat tarawihi rak'ataini jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Ustaz, kalau nggak pakai itu boleh nggak? Boleh saja. Umpama bapak-bapak di masjid kompleknya mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, karena tarawih artinya istirahat, maka habis sholat tarawih kita istirahat. Istirahatnya baca Al-Quran masing-masing 1 juz. Ya monggo-monggo saja. Yang ini prinsipnya itu ada jeda gitu loh. Prinsipnya nggak ngebut gitu loh. Prinsipnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah Rasulullah itu menggaransi, menjamin orang yang sholat tarawih itu diampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban hufirolahu ma taqaddama min dammi.
Siapa orang yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, Bapak Ibu, targetkan dalam diri kita untuk menghatamkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Kalau bulan Ramadan saja kita malas membaca Al-Quran, hampir dipastikan bulan-bulan yang lain lebih malas lagi kita membaca Al-Quran. Kalau kita satu dan lain hal tidak bisa membaca Al-Quran, maka perbanyaklah baca surat Al-Ikhlas. Yuk baca Al-Ikhlas 3 kali bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tidak sempat juga, saking sibuknya, maka sering-seringlah atau dengarkan murotal bacaan Al-Quran. Di kantor kita komputernya murotal, di mobil kita murotal. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran juga mendapatkan pahala seperti orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Ayyus sedekati afdol. Sedekah apa yang paling utama? As-sedekatu fi syahri Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Kalau kita mampu sedekah dengan harta, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Kalau kita nggak mampu, sedekah dengan tenaga. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Orang yang punya kekuatan, punya tenaga, punya jabatan, sedekah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Orang yang punya ide, punya ilmu, maka sedekah dengan idenya. Siapa yang punya ide? Di sini itu ada sholat Jumat, ada sholat zuhur, ada sholat berjamaah. Orang itu mendapatkan pahala. Seandainya orang itu telah meninggal dunia, orang itu tetap mendapatkan pahala. Karena ini jariyah ilmunya. Siapa yang punya ide untuk melakukan kebaikan-kebaikan di ruangannya, umpama menggerakkan sholat sunnah duha, menggerakkan 1 hari 1 juz, menggerakkan pengajian, kalau mau sholat, ayo ke masjid, ayo ke musola, orang itu mendapatkan pahala. Seandainya orang yang penggerak itu telah meninggal dunia, lalu gerakannya masih diikuti oleh orang, orang itu tetap mendapatkan pahala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa orang yang pertama kali melakukan kebaikan menurut Islam, orang itu mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikuti sesudahnya. Sampailah sedekah yang paling murah itu senyum. Ketemu orang senyum, bagian daripada sedekah. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan kita selepas dari bulan suci Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan puasa kita sesuai dengan cita-cita yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang kita lakukan ini menjadikan kita orang yang muttaqin. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, pasti kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Jawa, Ustaz. Asli Hah? Jawa. Jawa jenengan pundi? Kalau Lampung sama ndak Jawa. Jawa pundi? Lampung Jogja. Oh, di mana? Wahid.